masih jadi kendala lagi, mobil kita tidak bisa naik. Nah, ini perjalanan juga masih cukup jauh, yaitu sekitar 15 km lagi. Salah satunya alternatif transportasi itu cuma di air ini. Paling parah apa Pak insidennya Pak? Ada mengalami terbalik, karam. Ciandu pun nangis juga. Gizinya tuh yang kurang di sini. Ya untuk pemetiknya pun ternyata sulit karena batangnya cukup keras. Tanah Minangkabau, Sumatera Barat adalah daerah yang subur. Sumber daya alamnya melimpah. Sayang, di beberapa lokasi, akses jalan masih memprihatinkan, sulit dijangkau. Termasuk yang menjadi tujuan kami, yaitu Jorong Patamuan yang berlokasi di daerah paling ujung Kabupaten Pasaman, bagian hulu Sungai Kampar. Nah, jadi perjalanan kita kali ini cukup unik karena harus ditempuh melalui jalur darat dan juga jalur air. Biasanya kita menggunakan mobil penggerak roda 4, tapi untuk kali ini kita menyewa pick up untuk masuk ke salah satu desa yang ada di Sumatera Barat. Medan jalan dari Nagari Silayang menuju Nagari Muaro masih berupa jalan tanah dan bebatuan. Menembus lebatnya hutan sejauh 27 km. Lama perjalanan diperkirakan sekitar 2,5 jam. Jalan yang basah terkena hujan kian sulit dilalui, licin dan berbahaya. Agar pick up bisa terus bergerak, bagian belakang sengaja ditambah bebannya. Apes, pick up-nya selip, tak kuat lagi melaju di tanjakan. Kami lalu mengakalinya dengan menaruh batu di dekat roda. Sayang, tak berdampak banyak. Untungnya, ada truk yang datang dan akan melewati jalur yang sama. Pengemudi truk sangat mengenal medan. Untuk mengatasi slip di jalan, ia sengaja membawa sekam padi. Sekam lalu ditaruh di bagian jalan yang sulit dilalui. Benar saja, roda mobil kembali bergerak. Sekam membuat medan yang licin menjadi bisa dilalui. Mobil akhirnya berhasil keluar dari rintangan. Tapi sepertinya kami tidak bisa langsung menuju Jorong Pertemuan. Sudah terlalu sore. Kami harus menginap dulu semalam di Nagari Muaro. Pagi menjelang. Di tepi sungai di daerah Nagari Muaro, kesibukan mulai nampak. Warga menyiapkan diri untuk berangkat ke Jorong Pertemuan lewat jalur sungai dengan menggunakan sejenis perahu katinting yang disebut boat. Beberapa perahu membawa berbagai muatan, mulai dari sembako sampai bahan bakar. Ternyata hari ini adalah hari pasar di Jorong Pertemuan. Tak heran jika banyak warga Nagari Muaro yang sengaja pergi ke Jorong Pertemuan untuk berjual beli, salah satunya adalah Asmadi. Kenapa Pak sampai jauh-jauh ke sana Pak?
Oh, karena salah satunya alternatif transportasi itu cuman di air ini. Yang lain memang ada, cuman belum bisa mengakses kebutuhan pokok masyarakat kita yang ada di pertemuan. Oh gitu Pak. Harga sewa perahu menuju Jorong Pertemuan tidak bisa dibilang murah. Untuk sekali pulang pergi sebesar Rp800.000. Masuk akal karena jaraknya terbilang jauh dan beresiko. Apalagi aliran sungai Kampar yang dilalui arusnya cukup deras. Perlu awak kapal yang tangguh untuk bisa menaklukkannya. Untuk menghemat biaya, biasanya warga menyewa perahu secara patungan sesuai kesepakatan. Jarak antara Nagari Muaro dengan Jorong Pertemuan kurang lebih 20 km, sekitar 3 jam perjalanan dengan perahu. Ada 2 orang awak perahu yang bertanggung jawab selama perjalanan. Satu bertugas memegang kendali mesin, sementara 1 orang lagi memantau jalur sungai agar perahu tidak menabrak batu. Apalagi debit air sungai sedang turun. Resiko perahu terkena batu akan semakin besar. Jika sampai menabrak batu, dampaknya fatal. Perahu bisa terbalik dan karam. Untuk mempermudah laju perahu di bagian sungai yang dangkal, digunakan bambu sebagai pendorong. Awak perahu kadang terpaksa turun ke sungai agar perahu tetap bisa bergerak. Sungguh menguras tenaga. Ya ini bisa dilihat tadi jalurnya. Dengan itu kita masih terus ke atas untuk melawan arus sungai dari Kampar ini. Tak terbayang, di zaman modern seperti sekarang, masih ada lokasi terpencil yang sulit dijangkau. Entah bagaimana kehidupan warga di sana, terpinggirkan dalam hiruk-pikuk pembangunan. Dan akhirnya, tibalah kami di Jorong Pertemuan, salah satu jorong tertua di Nagari Muaro, Sungai Lolo, Kecamatan Mapat, Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Barang-barang bawaan langsung dipindahkan, diangkut menuju desa. Sebagian besar adalah bahan kebutuhan pokok pesanan warga. Jorong atau Dusun 5 Pertemuan termasuk kampung lama. Bentuk rumah-rumahnya masih tradisional. Posisi jorong ada di hulu Sungai Kampar, di balik deretan bukit barisan yang menjulang gagah. Disebut pertemuan karena lokasi jorong berada di titik pertemuan dari Sungai Tampali dan Sungai Batang Kampar, menyatu menjadi aliran Sungai Kampar. Ada sekitar 160 kepala keluarga di Jorong Pertemuan dengan total penduduk 800 jiwa. Mereka masih teguh memegang adat istiadat warisan leluhur. Ini memang warga di sini biasa kalau mandi cuci di sini, Bang? Iya, Ya. Kenapa nggak ada air di dalam rumah kah? ada sih tapi nggak mencukupi. Oh, nggak mencukupi, ya. Bang, ini kan lagi mandiin anak. Kalau istri kemana, Bang? Istri di rumah lagi sakit. Oh, lagi sakit istri. Afrizal dan keluarganya tinggal di rumah sederhana yang tak terlalu luas. Berdinding kayu dengan atap dari seng. Rumah Afrizal dibeli dari kakak iparnya seharga Rp600.000. Itu pun belum dibayar lunas karena Afrizal hidup serba kekurangan. Sang istri, Denis, nampak tak berdaya di atas tikar. Sudah 1 minggu ini, ia terserang gangguan ispa. Ia tak bisa banyak beraktivitas. Untungnya, sang kakak, Deminis, bergerak membantu Denis.
ia menyiapkan makan siang sederhana. Bagaimanapun, sebagai kakak, ia tak tega adiknya menderita. Usai masakan matang, Afrizal berinisiatif untuk menyuapi istrinya. Tak banyak makanan yang masuk ke dalam perut Denis, itu pun sudah lumayan. Kami kemudian makan bersama, mengisi perut yang sedari tadi terasa lapar. Bang Rizal, tapi kalau istri sudah dibawa ke puskesmas ke Bantul sini? Belum. Kenapa Bang belum dibawa? Karena biayanya belum ada. Penghasilan Afrizal memang tak mencukupi. Per minggu, paling banyak ia mendapat uang 350.000 saja dari mengolah gambir. 200.000 ia belanjakan beras 15 kg untuk makan selama seminggu. 100.000 untuk kebutuhan dapur lainnya. Jadi hanya tersisa 50.000 saja untuk pegangan. Ingin rasanya, ia mengajak istrinya berobat ke puskesmas. Namun, biaya transportasi ke Nagari Muaro sangat mahal. Afrizal tak sanggup. Sementara, ia mengandalkan bidan desa untuk mengobati sakit istrinya. Pemeriksaan bidan dengan obat hanya dikenakan biaya Rp30.000. Namun, Afrizal harus pergi menjemput karena istrinya sudah tak sanggup lagi berjalan ke tempat bidan. Bidan langsung memeriksa Denis. Tensi darahnya sangat rendah, 90/60. Normalnya 120/80. Kenapa bukan ISPA itu sering di sini? Di sini kebanyakan ibunya atau bapaknya tuh banyak yang perokok. Bahkan kadang banyak pula ibunya yang rokok atau bapaknya. Oh gitu Bu. Selain ISPA, penyakit kulit juga banyak diidap warga Jorong Pertemuan. Bagaimana tidak, kesadaran untuk bergaya hidup sehat memang kurang. Tak ada MCK yang memadai. Warga terbiasa membuang hajatnya di sungai. Anak-anak yang secara fisik masih lemah rentan menjadi korban. Mau bagaimana lagi? Rata-rata warga Jorong Pertemuan hidup di bawah garis kemiskinan. Anak-anak kurang gizi, kasus stunting di sini terbilang tinggi. Kasus stunting kerap terjadi di daerah miskin yang lingkungannya kurang sehat. Kaum ibu tak sanggup mencukupi asupan nutrisi bagi janin yang dikandungnya karena keterbatasan dana. Akibatnya, berat bayi saat lahir menjadi rendah. Pertumbuhannya pun menjadi lambat. Tinggi badan bisa dioptimalkan dengan makanan yang bergizi. Tapi yang paling fatal dari stunting adalah dampaknya pada pertumbuhan otak anak. Buat Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, tolonglah bantu ke daerah kami di sini yang kepulauannya, yang di Pertemuan. Saya berharap yang pertama kesehatannya, jalannya yang nggak ada, terus transportasinya yang nggak ada, yang kami sulit. Mohon Bapak bantuannya. Semoga saja akses jalan yang memadai segera dibangun agar kehidupan di Jorong Pertemuan bisa menjadi lebih baik. Ya untuk memetiknya pun ternyata sulit karena batangnya cukup keras.